Halo gengs, kembali lagi bersama DJ Channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke gengs, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Shaman King yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan notifikasinya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, mari kita masuki pembahasan alur cerita anime Shaman King episode 39. Pertarungan antara Marco dan Lakis terjadi dengan sangat sengit. Yoh dan Lizard hanya bisa menyaksikan pertarungan ini dengan sedikit kengerian. Nampaknya Lizard agak ragu, apakah mereka berdua bisa menghentikan pertarungan ini. Yoh sendiri sebenarnya juga ragu. Walaupun demikian, Yoh berkata hanya mereka berdua yang saat ini berada di situ. Mendengar penjelasan Yoh, Lizard pun berkata bahwa masih ada Maiden yang dirasa mampu untuk menghentikan pertarungan sengit ini. Tapi menurut Yoh, lebih baik mereka berdua melakukannya sendiri. Yoh juga menjelaskan bahwa Marco sedikit lebih kuat dari dirinya. Namun Lakis berbeda. Lakis sangatlah kuat, baik dari sisi energi spiritual dan energi roh. Jika saja Lakis serius, mungkin Marco sudah mati sejak tadi. Si Lakis tidak bertarung dengan serius karena dia mau menghemat energi spiritualnya. Lizard pun terkejut mendengarkan penjelasan Yoh. Jadi pada intinya, tujuan utama Lakis adalah untuk menghancurkan Maiden. Apabila mereka memanggil Maiden, maka ini sama saja dengan memancing keributan yang besar. Pertarungan sengit ini pun terhenti ketika Lucifer berhasil menghancurkan Michael. Lakis sudah merasa menang, sementara Marco sudah kehilangan harapan dan bertekuk lutut di hadapan Lakis. Sementara itu Yoh mengajak Lizard untuk melakukan sesuatu serta menyelamatkan Marco dari bayangan Lakis. Sayangnya Lizard masih ketakutan dalam menghadapi Lakis. Saat itu Yoh merangkulnya dan memastikan bahwa mereka pasti bisa melewati kesulitan ini. Ketika Lakis hendak menembak Marco, Yoh pun bergerak untuk menghentikannya dengan menggunakan Spirit of Sword. Lakis pun tidak memahami bagaimana bisa Yoh meminta izin pada X-Laws untuk kembali mengikuti Shaman Fight. Menurutnya, jika X-Laws dihancurkan, seharusnya tujuan Yoh telah tercapai. Padahal Yoh sendiri berkata akan menggunakan cara paksa agar bisa kembali berlaga di turnamen tersebut. Jadi menurut Lakis, Yoh seharusnya sepaham dengannya. Namun Yoh tetap ngotot akan meminta izin dengan niat yang tulus dari hatinya. Lakis pun mengagumi pemikiran Yoh, namun dia juga menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu kebodohan. Dia pun tidak ada pilihan lain dan akan menghancurkan jiwa dan roh milik Yoh. Yoh dengan teknik Fumontonko berhasil menghindari semua serangan Lucifer. Namun ketika ia hendak mengeluarkan Daigo Kojin, serangannya terhenti karena Lucifer bisa bergerak dengan sangat cepat dan membalik keadaan. Lakis pun memerintahkan Lucifer untuk menghancurkan Amidamaru dengan palu besarnya. Sebelum hal itu terjadi, untungnya Sama segera menangkap Yoh dan muncullah Iron Maiden Gianna. Kelihatannya Lizard berhasil meminta bantuan Maiden untuk menghentikan Lakis. Namun yang sebenarnya terjadi, Yoh meminta Lizard untuk menggunakan roh Imari dan Shigakiri untuk membuat Maiden palsu sehingga bisa menarik perhatian Lakis. Cara ini memang agak beresiko, namun layak untuk dicoba. Ketika melihat Maiden, Lakis tersenyum karena dia memang berencana untuk membunuhnya. Namun Lakis sepertinya telah mengetahui rencana kedua bocah ini. Dia sadar ketika melihat Maiden yang tidak memiliki bayangan dan merupakan Oversoul. Lakis pun berencana untuk menghabisi Lizard terlebih dahulu dan menjadikannya sebagai peringatan keras untuk Yoh. Saat Lucifer hendak melancarkan serangannya, ternyata tubuh Lizard adalah Oversoul juga. Lakis pun menyadari ketika dia bertarung dengan Yoh, ternyata Lizard telah bertukar tempat dan membawa Maiden yang asli bersama dengan Zelel. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Zelel langsung menebas Lucifer dengan pedangnya hingga tidak bersisa. Lakis pun benar-benar dibuat kalah dan pingsan seketika karena Oversoul-nya dihancurkan. Sesaat kemudian, Yoh dan Lizard terlihat duduk santai di pinggiran pantai dan membicarakan kondisi Maiden yang sedari tadi tidak banyak bicara. Kelihatannya Maiden agak syok setelah mengetahui fakta bahwa dia sebenarnya adalah gadis biasa. Sejak kecil, Lakis dan Marco menganggapnya sebagai manusia suci dan memperlakukannya layaknya dewa.
Lizard lantas mengalihkan pembicaraan dan tidak menduga kalau wujud asli dari Lucifer adalah sebuah supercar. Yoh pun menjelaskan bahwa itu adalah wujud dari suku Mogami. Suku Mogami sendiri adalah benda berharga yang bisa dimasuki roh dan merupakan wujud dari perasaan pemiliknya yang menumpuk. Disitulah Marco yang sudah sadar memberikan penjelasan tentang mobil super yang dilengkapi dengan mesin DOHC 12 silinder tipe V. Mobil hitam keren ini adalah benda kesayangan Lakis. Si Marco juga memperlihatkan wujud asli dari Michaelnya, yaitu supercar yang berwarna putih. Dia pun menjelaskan asal-muasal dirinya yang merupakan seorang direktur sebuah dealer khusus supercar yang bernama Dealer Super Marco. Dealer ini adalah perusahaan yang didirikannya dengan dukungan Lakis. Keuntungan perusahaan ini terus meningkat. Bahkan mereka bisa mendesain supercar sendiri untuk dijual di pasaran. Di saat itulah, Hao datang dan menghancurkan semuanya. Marco pun kehilangan semua hal yang penting dan disayanginya. Marco menceritakan hal ini pada Yoh dan Lizard supaya mereka memahami masa lalunya yang begitu menyedihkan. Saat ini, Marco hanya ingin membunuh Hao. Dia juga sudah tidak peduli dengan Yoh yang ingin kembali berlaga di Saman Fight. Dia pun hendak bunuh diri dengan mengarahkan pistol ke kepalanya. Ketika hendak menarik pelatuk pistolnya, Maiden dengan cepat menghentikannya. Maiden nampaknya masih memegang teguh prinsip dasar X-Laws dan memandang tindakan Marco adalah sebuah kejahatan serta jauh dari kebenaran. Maiden juga telah menerima kenyataan dengan tidak meragukan kebaikan Marco sedikit pun. Untuk itulah, Maiden ingin agar Marco terus menemaninya hingga akhir. Dia juga berterima kasih pada Yoh karena telah menyelamatkan X-Laws. Namun hal ini tidak mengubah fakta bahwa Yoh adalah seorang musuh. Untuk itulah Maiden menginginkan agar semuanya dituntaskan di turnamen Saman Fight. Yoh hanya bisa menanggapi hal ini dengan sebuah senyuman lega. Scene pun berpindah, di mana semuanya lagi-lagi terlihat hendak makan siang bersama. Anna sungguh kesal karena tempat makan ini semakin banyak orangnya ketika telah terjadi sesuatu. Namun menurut Lakis ini adalah hal yang baik, karena Yoh sudah dipastikan kembali ke turnamen dan hal ini layak untuk dirayakan. Walaupun demikian, kegiatan makan bersama ini masih diwarnai dengan beberapa perselisihan yang tidak begitu penting. Ren yang nampak kesal langsung menggebrak meja dan meminta Yoh supaya membahas hal penting yang tidak sempat tersampaikan. Yoh pun berdiri dan segera membahas hal penting ini bersama-sama. Dia pun memastikan pada semuanya bahwa pemenang Saman Fight adalah Asakura Hao. Mendengar hal ini sontak membuat seisi ruangan tidak percaya. Tentu saja hal ini sudah jelas, karena energi spiritual Hao terlalu besar, yaitu 1,25 juta. Ini adalah angka yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Ketika Ren menanyakan mengapa mereka repot-repot bertarung kalau sudah tahu Hao yang menang, Yoh pun memintanya untuk mendengarkan dulu penjelasannya. Dari informasi yang ditinggalkan Hao bersama dengan keluarga Asakura, setelah memenangkan Saman Fight dan untuk menjadi satu dengan Great Spirit, seorang Saman harus melakukan ritual pembersihan dan mengalami mati suri. Yoh pun berencana untuk mengincar momen penting tersebut. Informasi ini sudah valid karena Silva sendiri telah memastikannya. Lakis pun memastikan bahwa hal tersebut legal dilakukan. Selain itu, untuk mencapai tingkat raja, maka 10 anggota PATS yang merupakan panitia turnamen ini harus dikalahkan. Jadi sudah jelas bahwa nantinya 10 imam ini akan berhadapan langsung dengan pemenang Saman Fight, yaitu Hao. Karena hal inilah, Hao sendiri telah merekrut banyak pengikut demi melancarkan keinginannya untuk menjadi seorang Saman King. Anna menambahkan, tidak sembarangan orang bisa melakukan hal tersebut. Hanya 12 orang dari 4 tim yang memenangkan turnamen utamalah yang bisa melakukannya. Babak pertama telah selesai dan dimenangkan oleh tim yang merupakan bagian dari Gandhara. Hal ini pun cukup menjelaskan bahwa julukan Gandhara yang merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar bukanlah sebuah isapan jempol semata. Dan yang pasti, tim yang diunggulkan Gandhara, yaitu Vidya Raja, akan berhadapan dengan tim Doran hari ini. Wajah Ren, Horo-Horo, dan Chocolove langsung terlihat begitu tegang. Adegan pun berpindah menjadi lebih serius saat ketiga bocah ini berendam di air hangat dan membicarakan pertandingan penting yang nantinya akan mereka hadapi. Dengan tegas, Ren menargetkan kemenangan dalam pertandingan ini. Bagaimanapun juga, dia dan timnya masih berniat untuk menjadi Saman King.
Masalahnya, musuh kali ini sangat kuat dan memiliki roh kelas dewa. Lebih parahnya lagi, mereka benar-benar tidak memiliki informasi apapun tentang Vidya Raja. Namun Ren sebenarnya lebih memikirkan pertandingannya melawan Yoh daripada Vidya Raja. Terlihat jelas bahwa timnya tengah berada di blok yang sama dengan Funbari Onsen. Jadi dia meminta Horo-Horo dan Joko untuk lebih fokus memikirkan hal tersebut. Ren juga begitu serius akan melawan musuh hari ini dan menang. Menurutnya, lawan hari ini hanyalah batu loncatan saja. Waktu pertandingan babak kedua pun telah dimulai. Seperti yang dijelaskan di awal, tim Doroen harus berhadapan dengan Vidya Raja. Dengan melihat lawannya sekilas saja, membuat Ren sudah memahami bahwa musuhnya kali ini benar-benar sangat kuat. Namun dia tidak gentar sama sekali, karena dia yang sekarang ini sudah bisa melihat jauh ke depan. Dia pun meminta izin pada Horo-Horo dan Chokolov untuk maju duluan dan menyerahkan sisanya pada mereka berdua. Kedua partnernya ini pun mengiyakannya dan mundur dari arena. Ren pun sudah tidak peduli dengan harga mati yang harus dibayar timnya pada pertandingan kali ini. Pokoknya, timnya harus meraih kemenangan. Tanpa banyak bicara, Ren langsung melancarkan serangannya untuk mengetahui seberapa kuat tim Vidya Raja. Dia pun mengeluarkan teknik pamungkasnya, yaitu Togenkyo, yang melepaskan berbagai jenis senjata tajam untuk membantai musuh. Faktanya, 3 orang dari Vidya Raja masih tenang dan berdiri tegak di atas arena seperti tidak terjadi apa-apa. Ren yang terkejut akhirnya memutuskan untuk menyerang salah seorang musuh yang dianggapnya paling lemah untuk mengurangi ancaman. Namun ketika hendak menyerang, businya malah terlihat menghilang dan tidak bisa mencapai musuh. Manusia gundul incaran Ren ini pun memperkenalkan dirinya yang bernama Yainage, dan tentu saja dia adalah anggota terlemah di Vidya Raja. Yainage pun memperlihatkan wujud oversoul-nya yang bernama Kundali dan menghempaskan Ren begitu saja dengan tapak penyelamatnya. Ternyata, tapak milik Kundali ini memiliki kemampuan untuk meniadakan semua serangan energi spiritual. Tentu saja, bila serangan dan pertahanan Ren memanfaatkan energi spiritual, maka semua usahanya menjadi tidak berguna. Ren pun telah memahami situasi, dan dia semakin bersemangat untuk membongkar trik rahasia Yainage. Sementara Yainage sendiri sudah yakin bahwa Ren terlalu percaya diri, padahal perlawanannya sia-sia. Yainage bahkan dengan entengnya menawarkan pilihan yang baik dan meminta Ren untuk mengakui kekalahannya. Mendengar pacotan ini, membuat Horo-Horo dan Chokolov begitu tidak terima dan semakin tidak ingin mengalah. Yainage pun meminta kedua rekannya, yaitu Kado dan Jackson, untuk mundur dari arena dan membiarkannya bertarung 1 lawan 1 dengan Ren. Kali ini dia pun mulai serius bertarung. Sementara itu, Ren dengan percaya diri memastikan sekali lagi akan membongkar trik pembatalan energi spiritual milik Yainage. Oke gengs, itulah akhir dari cerita Shaman King episode 38. Semoga kalian semuanya suka dan terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.